Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah umat-Mu dan siap menyampaikan firman-Mu. Biar pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat, sehingga kami semua yang mendengarkan dimanapun kami berada, melalui berbagai media apapun, kami diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap saudara semua sehat dimanapun saudara berada. Puji Tuhan kalau kita masih bisa beribadah meskipun melalui online. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan berjudul masuk ke dalam perhentian itu. Ya, firman Tuhan berjudul apa? Masuk ke dalam perhentian itu. Kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal 4 ayat 11. Saya akan bacakan buat kita semua. Ibrani 4 ayat 11 dikatakan begini. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Saudara-saudara sekalian, perikop yang kita baca ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hari Perhentian yang Disediakan Allah. Sedangkan King James memberi judul, New King James memberi judul perikop yang kita baca, saya baca hanya satu ayat, itu memberi judul The Promise of Rest, janji perhentian atau perhentian yang dijanjikan. Saudara-saudara sekalian, yang menarik di situ ada kalimat, baiklah kita, ya, kita, termasuk saudara dan saya saat ini, dikatakan berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Kata berusaha di situ dari kata Yunani spaudauso. Spaudauso itu bukan hanya usaha, tetapi disertai dengan effort, disertai dengan ketekunan, ya, disertai dengan keadaan yang mendesak. Karena kata spaudauso itu artinya juga to make effort be prompt, artinya mendesak, ya, segera untuk dilakukan. Jadi untuk masuk ke dalam perhentian itu sesuatu yang mendesak, sesuatu yang sangat serius kita harus usahakan. Ya, makanya dikatakan karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Kenapa? Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin pergi ke suatu tempat yang kita sangat rindukan, kita akan berusaha, baik dengan menabung, dengan mencari informasi, dengan menyelidikinya, ya sedemikian rupa sehingga kita bisa sampai ke tempat itu. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, janji untuk masuk ke perhentian itu masih berlaku untuk saudara dan saya yang hidup di zaman sekarang ini. Ya, itu dikatakan di ayat sebelumnya, di ayat 1 dan 3, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, itu dikatakan begini saudara. Ya, sangat jelas dikatakan, Ibrani 4 ayat 1 sampai 3, terjemahan BIMK, dikatakan begini. Nah, janji Allah masih berlaku, dan kita akan diberi istirahat yang dijanjikannya. Perhatikan, kita akan diberi istirahat yang dijanjikannya. Jadi, hendaklah kita menjaga supaya jangan ada seorang pun di antara kalian yang ternyata tidak menikmati istirahat yang dijanjikan itu. Jangan sampai kita, ya, menjadi orang yang ternyata tidak menikmati janji yang dijanjikan itu, ya, tempat istirahat yang dijanjikan itu. Ya. Sebab kabar baik itu sudah diberitakan kepada kita sama seperti kepada mereka. Mereka bangsa Israel maksudnya. Namun kepada mereka berita itu tidak ada gunanya. Kenapa? Sebab ketika mereka mendengarnya, mereka tidak percaya. Tetapi kita yang percaya, dikatakan kita yang percaya, ya, menerima istirahat yang dijanjikan Allah itu cocok dengan apa yang dikatakan Allah begini. Aku marah dan bersumpah, mereka tak akan masuk untuk mendapat istirahat bersama aku. Allah berkata begitu meskipun pekerjaannya sudah selesai semenjak ia menciptakan dunia ini. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan perhentian itu? Kalau kita baca kata perhentian di perikop ini, Ibrani 4 ayat 1 sampai 13, itu dikatakan sampai 10 kali. 10 kali dikatakan ada kata perhentian. Nah, kata perhentian di situ memakai kata Yunani, kata pausis. Nah, kata pausis itu artinya, ya, artinya resting, istirahat, rest, istirahat, ya. Rest kita tahu ya, itu istirahat atau tidur atau ngaso, ya, ngaso. Begitu seterus sekalian. Nah, kata pausis juga artinya dwelling place, tempat kediaman atau habitation. Habitation itu pemukiman atau perumahan, ya. Pemukiman atau perumahan. Nah, kata pausis itu dari dua kata, yaitu kata dan pauo. Nah, pauo kita tahu, pauo itu adalah asal dari kata pause. Nah, pause itu berhenti dalam bahasa Inggris, ya. Sehingga kata pausis, kalau saya boleh ringkas, itu artinya a resting place, tempat istirahat atau tempat beristirahat, tempat peristirahatan. Nah, secara metafora, kata pausis, ya, itu artinya tempat di mana Allah tinggal. Ya, tempat itu dijanjikan bagi siapa? Bagi orang Kristen yang percaya, yang tekun mengikut Yesus. Nah, tempat itu dijanjikan bagi dia. Ya, bagi orang yang tekun mengikut Yesus dan bekerja, ya, menghadapi pencobaan apapun tetap setia. Nah, tempat peristirahatan itu disediakan buat mereka itu. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat konteks ayat yang kita baca ini,
ya, yang menarik, kata perhentian itu mempunyai dua makna. Nah, makna pertama, ya, itu perhentian artinya Allah berhenti pada hari ketujuh. Ya. Jadi perhentian di mana Allah berhenti pada hari ketujuh. Kita tahu, ya, alam semesta dan manusia itu diciptakan, ya, 6 hari, kemudian hari ketujuh Allah berhenti. Nah, itu dijelaskan juga di Ibrani 4 ayat 4 dikatakan begini. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan pada suatu nas dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Nah, itu jelas. Ibrani 4 ayat 4 itu mengutip Kejadian 2 ayat 2. Ya, kita tahu Kejadian 2 ayat 2 itu setelah Allah menciptakan alam semesta dan manusia, dikatakan begini, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah, perhatikan, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Nah, kata berhenti di Kejadian 2 ayat 2 itu dari kata Ibrani, perjanjian lama itu pakai bahasa Ibrani, kata berhenti di situ dari kata Ibrani sabat. Nah, kita tahu ya, sabat. Sabat itu artinya to cease, cease itu berhenti, atau desis itu berhenti, ya. Atau artinya juga istirahat, ya. Makanya kata sabat artinya desist from exertion atau desist from labor, berhenti dari mengerahkan tenaga atau berhenti dari pekerjaan. Nah, itu jelas sama dengan istirahat, ya, rest. Makanya beberapa terjemahan kata berhenti itu memakai bahasa Inggris rest, ya. Nah, yang menarik kata sabat itu juga artinya celebrate. Nah, kita tahu celebrate itu merayakan atau berpesta, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata perhentian maknanya itu menunjuk kepada sabat atau suatu tempat di mana bangsa Israel tiba di tanah perjanjian. Jadi bukan hanya menunjuk kepada berhentinya sebuah kegiatan, tetapi kata perhentian atau berhenti di situ artinya suatu tempat. Ya, berhenti di suatu tempat. Seperti bangsa Israel, dia tiba di suatu tempat, yaitu tanah perjanjian. Maka kata sabat artinya juga resting place atau dwelling place, ya, tempat beristirahat atau tempat bermukim. Ya. Nah, orang percaya, saudara dan saya yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanah perjanjiannya adalah Yerusalem baru. Di mana? Di langit baru, bumi baru. Jadi saudara dan saya, ya, pada akhirnya akan berhenti, akan istirahat di rumah Bapa di sorga. Seperti yang dikatakan di Yohanes pasal 14 ayat 1 dan seterusnya. Nah, jadi jelas saudara sekalian, di Ibrani pasal 4 ayat 3, di situ dijelaskan sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Jadi saudara dan saya yang percaya Yesus yang beriman akan masuk ke dalam perhentian itu. Ya, itulah sabat atau kata pausis. Ibrani 11 ayat 16 itu jelas tempat perhentian kita atau tempat istirahat kita. Itu dikatakan begini, Ibrani 11 ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Jadi tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Bagi mereka siapa? Mereka yang percaya. Nah, saudara-saudara sekalian, apa implikasinya buat kita sekarang? Nah, kata berhenti di sini bukan berarti Allah berhenti bekerja. Memang Allah berhenti menciptakan alam semesta, menciptakan manusia pada hari ketujuh. Tetapi sesungguhnya Allah terus-menerus bekerja. Karena memang hakikat Allah adalah bekerja. Sebagaimana manusia yang diciptakan, itu hakikatnya salah satunya adalah bekerja. Ya, aboda. Makanya Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, Adam itu bekerja, aboda. Ya, jadi kerja itu merupakan hakikat natur dari manusia. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, punya natur itu. Manusia disebut homo laborans. Ya, jadi jelas, ya, Allah berhenti pada hari ketujuh, hari di mana Allah menciptakan alam semesta ini. Tetapi sesungguhnya Allah masih terus-menerus bekerja. Itu dikatakan oleh Yesus di Yohanes pasal 5 ayat 17. Dikatakan di Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, kata bekerja di situ memakai bahasa Yunaninya ergasomai. Nah, orang percaya pun harus terus bekerja, harus terus berusaha. Sampai kapan? Nah, ini yang menarik terus sekalian. Tentunya sampai kita mati. Ya. Nah, pekerjaan apa yang kita harus kerjakan terus-menerus, ya, selama kita hidup di bumi, dan pekerjaan itu penting, ya, dan akan berakhir setelah kita meninggal. Pekerjaan apa yang paling penting yang kita harus kerjakan? Ini penting untuk kita jawab, saudara sekalian. Nah, Rasul Paulus itu mengerti pekerjaan apa yang harus dilakukan. Ya. Kita tidak boleh beristirahat dan hanya bisa beristirahat setelah kita meninggal. Itu dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 15. Dikatakan begini, saya akan bacakan buat kita semua. Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Ini pekerjaan kita harus kerjakan, ya, selama kita hidup di bumi ini, dan setelah itu kita meninggal, kita akan beristirahat, tidak mengerjakan ini lagi. Dikatakan begini, Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu,
tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi saudara dan saya yang taat, yang senantiasa taat, dikatakan karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi bukan hanya kita yang mengerjakan keselamatan, tetapi juga di situ dikatakan Allah juga mengambil bagian, mengerjakannya dari dalam, di ayat 13 itu. Kemudian dikatakan ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Termasuk dalam mengerjakan keselamatan, kita harus lakukan dengan tidak bersungguh-sungguh, apalagi berbantah-bantahan. Ayat 15 terakhir dikatakan gini, supaya apa? Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga, perhatikan, kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi jelas, saudara sekalian, pekerjaan yang kita harus kerjakan adalah mengerjakan keselamatan. Disertai dengan keseriusan, takut dan gentar. Ya. Yesus pernah ditanya, pekerjaan apa yang Allah kehendaki? Dia menjawab di Yohanes 6 ayat 29. Dikatakan begini, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Perhatikan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi, percaya kepada Yesus yang diutus Allah, itu adalah pekerjaan. Ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan Filipi pasal 2 ayat 12 tadi, mengerjakan keselamatan, itu cocok dengan apa yang Yesus katakan. Jadi Paulus mengerti apa yang harus dikerjakan. Yesus mengatakan, percayalah kepada Dia yang diutus Allah, itu pekerjaan. Nah, kalau kita baca Filipi 2 ayat 12, itu konteksnya, kalau kita lihat ayat sebelumnya, Filipi pasal 2 ayat 5, di situ dengan jelas dikatakan, ya kita pasti sebagian besar hafal, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi, pekerjaan kita yang kita harus lakukan adalah menaruh pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi kita sendiri yang harus menaruh pikiran perasaan Kristus itu dalam diri kita. Kita harus memiliki sikap perilaku seperti yang dimiliki Kristus. Itu sebuah proses, sebuah pekerjaan. Artinya, kita harus terus-menerus ya, sesuai dengan rancangan Allah semula sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yaitu memiliki gambar dan rupa Allah. Nah, gambar dan rupa Allah, model manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah yang sempurna, prototipenya adalah Yesus. Dan kita harus menjadi seperti Yesus. Ya, itulah proses yang kita harus lalui. Ya, kita mengalami perubahan yang kita harus kerjakan dengan takut dan gentar. Itu mengubah kodrat manusia ini, manusia kita ini yang kodrat berdosa atau sinful nature, itu menjadi divine nature. Dari human being menjadi divine being, menjadi manusia yang ilahi, manusia Allah yang berkodrat ilahi. Nah, proses dari perubahan manusia yang berkodrat dosa atau human being, human nature, menjadi divine nature atau menjadi divine being, itu adalah sebuah proses panjang yang disebut proses yang namanya theosis. Ini sama dengan menjadikan murid. Murid itu ditingkatkan kualitasnya. Kodratnya diubah dari kodrat manusia yang berdosa menjadi divine nature, menjadi kodrat ilahi. Dan proses itu kita harus lakukan seumur hidup kita. Jadi jelas, saudara sekalian. Di situ targetnya jelas dikatakan, ya, supaya kamu tiada beraib dan tiada bercacat atau bernoda, alias sempurna. Jadi target, ya, goal, pekerjaan kita adalah sampai kita bercahaya, ya, tidak bercacat, tidak bercela. Di situ dikatakan sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi indikasi bahwa kita sedang mengerjakan keselamatan kita, itu kita mengalami perubahan. Kita makin hari makin mengalami perubahan ke arah Kristus. Itu indikasi bahwa saudara dan saya sedang bekerja mengerjakan keselamatan. Nah, kalau kita sudah mengerjakan itu, saudara, kita akan masuk perhentiannya. Dan kita tidak akan mengerjakan itu lagi. Sebab apa? Sudah selesai. Ya. Nah, di Ibrani pasal 4 ayat 10 dikatakan, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentian itu, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Pekerjaan penciptaan alam semesta dan juga penciptaan manusia. Nah, kalau kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, dan kita mengalami perubahan menjadi seperti Kristus, man of God, di mana Allah berkenan kepadanya, ya, Yesus model manusia yang Allah berkenan. Sebab berkali-kali Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita mencapai gambar dan rupa Allah yang gagal dilakukan oleh Adam. Nah, kita akan masuk ke dalam perhentian itu. Jadi, saudara sekalian, orang percaya yang mengerjakan keselamatan, ketika dia meninggal, dia akan beristirahat. Dan itu dikatakan dalam Wahyu pasal 14, ayat yang ke-13. Ini ayat yang terakhir buat kita semua.
Wahyu pasal 14 ayat 13. Saya berharap saudara bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kita sama-sama dalam hidup bersama menaruh pikiran perasaan seperti yang terdapat juga dalam Kristus, yaitu mengerjakan keselamatan itu. Sehingga kita semua memiliki natur, memiliki kodrat, memiliki karakter seperti Kristus. Dan kita akan beristirahat. Wahyu 14 ayat 13 dikatakan begini. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati dalam Tuhan. Yang mati dalam Tuhan. Berbahagia. Sejak sekarang ini. Kenapa? Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi saudara dan saya yang sudah mengerjakan keselamatan. Sehingga kita memiliki karakter seperti Kristus yang sempurna, seperti Bapa. Kita akan beristirahat bersama dengan Dia di keabadian. Itulah sahabat sejati kita. Yaitu diam di rumah Bapa untuk selama-lamanya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus.